Kak Coki, pernah ngalamin mujizat gak? Waduh! Kalau orang tua lo, masa lo denger? Halo, kembali lagi di Viniar. Para budak rupiah, hari ini gue ditemani oleh salah satu, apa bilangnya? Apa? Konten kreator aja. Konten kreator, influencer untuk para minoritas. Sebenarnya gue punya banyak nama. Apa aja tuh? Penista agama, Musuh ormas. musuh ormas. Banyak yang lebih banyak yang negatif sih. Gue punya banyak nama. Tapi konten kreator kayaknya cukup Paling pas. lah. Kan gue membuat konten. Iya, konten kreator sih. Oke, Coki Pardai-dai teman-teman. Para budak rupiah. The one and only, the legend. Ya. Nah, Terima kasih loh udah diundang. thank you juga udah datang jauh-jauh. Sama-sama. Dari Malang, anjir, thank you banget. Thank you. Langsung Likewise, dari Malang, dari airport langsung ke studio. Thank you so much Ya. for the time, it's an honor. Ah, Dari dulu gue pengen banget ngomong sama lu. Asik. Saya tidak biasa dipuji. Anda terlalu biasa dikata-katain Saya ya? terlalu biasa dikata-katain. Enggak, tapi ini serius. Gue kalau dipuji tuh aneh bener kayak what the fuck gitu. Karena lu udah terlalu biasa sama dikata-katain. Iya, ini apa sistem mekanismenya kalau dipuji gimana? Gue nggak tahu. Tapi kalau dikata-katain gue bisa lebih handle. Yuk, Anjay. let's Oke. hit it. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Dari para budak rupiah. Ya. Nama followernya Volix itu. Menarik. Oke. Siap untuk baca-baca pertanyaan? Jawab-jawab pertanyaan? Siap. Oke. Karena kan hampir sebagian besar karir gue juga klarifikasi sih. Kayaknya gue jago sih jawab pertanyaan. Hit me. Oke, berarti kalau blunder gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Gue sih lebih takut Volixnya ya. Jujur gue juga sih. Jujur tadi sebelum kita kesini tuh kita mikir. Anjing lucu banget. Ini pilih pertanyaannya gimana nih? Abis ini gue bakal pantengin sih. Ya. Untuk upload. Karena gue gak mau blunder. Oke. Ya. Beberapa pertanyaan dari netizen. Oke. Langsung aja ya. Langsung. Mulai dari pertama. Dari Agnes_PR. Ya. Uncle bagaimana membedakan orang ateis karena malas ibadah. Ya. Dan karena memang sudah jalannya ateis. Waduh, menarik sekali. Buat Agnes, ini menarik nih. Ini bagaimana untuk membedakan mana orang yang ateis karena malas ibadah atau orang yang ateis karena jalannya sudah ateis. Gue mau ngasih tau, gue sering tuh dibilang gitu. Fed kayak, gue disclaimer dulu, gue agnostik anyway. Beda ya berarti ya? Beda. Agnostik sama ateis. Agnostik dan ateis, it's a two different thing. Simpelnya gini, kalau ateis tuh dia tidak percaya dengan religion at all. Dia minta bukti empiris. Kalau agnostik itu kita tidak percaya religionnya, tapi kita masih membuka pintu untuk ada higher being di atas sana. Oke. Gitu, basically gitu. Tapi sebenarnya apakah exactly seperti itu rumit sebenarnya. Tapi dari nama followers Anda budak rupiah, saya agak capek kalau ngejelasin detail gitu ya. Tapi intinya gitulah, intinya gitu. Jadi pertanyaannya, gimana cara ngebedainnya? Gue sering ditanya tuh, Fed. Coki, lu tuh so agnostik tuh biar edgy kan. Ada pertanyaan kayak gitu di sini. Lu tuh biar edgy kan. Lu tuh so agnostik biar edgy. Aslinya lu tuh malas ibadah aja. Ini sekarang gue jawab, gue emang malas ibadah. Bener. Tapi gue kasih tau alasannya kenapa. Kenapa tuh? Gue malas melakukan sesuatu yang hasilnya gak jelas. Oke, karena gak ada sesuatu yang pasti dalam ibadah. Let me explain. Pada saat lu gini, gue juga males cuci tangan. Gue juga males makan makanan sehat. Tapi setelah studi membuktikan bahwa pada saat kita melakukan cuci tangan, itu terbukti mengurangi resiko kita terkena COVID. Ada gambar COVID-nya. Ada studi empirisnya. Oke. Ada fakta-fakta yang menunjang bahwa dengan melakukan itu semua kita bisa selamat. Dan itu terpampang jurnalnya di mana-mana. Gua lawan rasa malas gua untuk melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Karena ada bukti empirikalnya ya. Yes, menurut gua kita aslinya mah malas lagi ngelakuin ini semua, ngelakuin pakai masker, ngelakuin cuci tangan.
Atau bahkan kita malas lagi sebenarnya bekerja apa. Tapi karena itu semua kita tahu ada benefitnya buat kita Akhirnya lakuin. lawan rasa malasnya. Nah. Kalau yang satu lagi nih yang namanya adalah beribadah gini. Buat gua secara pribadi, gua tidak merasakan manfaatnya. Oke. Apa? Keterangan batin, yoga juga bisa. Apapun lo bisa mendapatkan keterangan batin menurut gua ya lo dapetin. Tapi kalau apakah Coki malas bola? Memang karena menurut gua melakukan sesuatu gini, kita cuma punya waktu 24 jam. Kalau umur kita panjang 70 tahun. Terus kita melakukan sesuatu yang 50-50. Ngapain? Mendingan gue ngelakuin sesuatu yang udah jelas aja, yang pragmatis aja. Iya, lu berarti orangnya black and white ya? Black and white aja. Nggak terlalu black and white, tapi dalam konteks ini, time is money. Kapitalis. Ngapain gue melakukan sesuatu? Terus kalau gitu ditanya, terus gimana membedakan dengan ateis agnostik yang sudah jalan ya? Gini gue kasih tahu. Gue bingung kenapa orang beragama tuh suka nanyain kenapa orang jadi ateis. Pada saat lo lahir lo ateis, men. Iya, kita nggak tahu apa-apa ya. Iya, lo karena lingkungan dan karena kebudayaan dan karena hal-hal yang lain. Gini, kita harus ngerti dulu apa pengertian ateis dan teis. Teis itu adalah belief system. Jadi terlepas dari apakah yang dipercaya ada atau tidak, ya terlepas apakah yang dipercaya ada atau tidak. Teis itu adalah belief system. Pada saat kita lahir, kita belum punya capability untuk mengerti belief system. Jadi sebenarnya semua orang yang lahir, terlepas Ateis. dari Tuhan ada ateis. Nah terus orang-orang suka nanya, lo kenapa sih ateis lah? We don't need, kita gak perlu reason. Malah harusnya pertanyaan balik adalah kenapa lo beragama? What the fuck? Iya dong, logika aja maksud gue. Kayak misalnya, gue gak pilih partai. Kenapa lo gak pilih partai? Lah kenapa lo pilih partai itu? Iya, dari awal emang udah gak pilih partai. Ya paling jawabannya warisan. Gak tahu maksud gue tuh itu dibalik-balik gitu. Maksud gue apa sih, men? Kalau buat gue sih gitu. Oke, kalau misalkan nih beragama ngasih lu benefit dalam segi uang, lu kan kapitalis banget nih. Iya. Misalkan lu jadi pendeta, lu jadi tajir, lu mau atau enggak? Gue kapitalis. Tapi kapitalis gue biasanya terbentur dengan kebebasan personal gue. Pada saat gue akhirnya menjadi terkekang untuk melakukan apa yang gue sukai, kayaknya enggak deh. Oke, tergantung ya. Ya kembali sih, lu cari duit pasti maunya dengan cara yang lu pas sama lu kan. Iya. Walaupun memang sudah terbukti bahwa dan ini adalah common knowledge ya. Agama apapun, kepercayaan apapun yang dijual dengan bumbu-bumbu kepercayaan pasti lakunya luar biasa. Wah banget, men. Pasti lakunya luar biasa. Gitu? Ya, jual tapi halal. Betul. Jadi kalau dicium nggak apa-apa, mungkin kita nggak tahu. Dan di Amerika sendiri juga banyak kok. Chick-fil-A. Apa sih istilahnya gue? Pemuka-pemuka agama yang dia naik jet private. Oh iya. Jadi maksud gue ya. Kawan-kawan. Dan yang kawan-kawan. Dan akhirnya walaupun di akhir hidupnya ketahuan mereka fraud dan yang lain-lain kan. Ya kalau buat gue sih tempting tapi gue capek untuk gini. Pokoknya gue gak tahan sama sesuatu yang terlalu positif, gue gak tahan. Oke, jadi gua toxic positivity itu ya. Gue gak suka. Gue gak suka jadi beacon of hope, fuck lah. Gue gak suka jadi motivasi, fuck. Gue pengen jadi gue aja gitu. Gue pengen jadi bisa melakukan apa yang gue suka. Selama batasannya adalah hak properti orang lain. Selama gue tidak mengganggu hak properti orang lain, tidak membunuh orang lain, udah itu batasannya. Iya. Dan karena kalau misalkan terlalu terang juga bisa membutakan lu, men. Iya, men. Gimana ya, makanya gue enak sih sama yang positif message. Fuck lah. Nah, gue gak kuat gue. Kalau ada film-film yang positif, empowering apa. Langsung, wah gak kuat gue. Gak kuat. Gue lu cabut. cek ke CCTV, lamba-lamba ke tangan. Cabut gue gak kuat. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Banyak nih. Mana nih? Wah menarik nih. Wah berat-berat banget anjir pertanyaannya. Memang. Oke, apa penyesalan terberat sosok Coki Pardaiday? Gak ada. Gue gak nyesel apapun. Karena menurut gue terlepas dari ada konsekuensi yang harus gue jalani karena keputusan-keputusan gue di masa lalu. Tapi walau bagaimanapun gue jadi orang yang seperti ini karena itu semua.
Jadi Oke. ya nggak ada hal yang gue sesali gitu. Ya kalau mau bercanda paling kenapa saya lahir di Indonesia itu aja. Nggak bercanda ya. Nggak ada sih, nggak ada. Kalau dari keputusan gua nggak ada yang gua sesali sama sekali gitu. Tapi kan ya karena menurut gua manusia itu adalah kita yang sekarang adalah akumulasi kumpulan dari kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Betul. Dan pada saat lu bilang apa penyesalan terbesar, lu mendinai diri lu sendiri sebenarnya. Oke. Gimana lu bisa mulai kehidupan lo kalau lu masih mempertanyakan pertanyaan yang mendidai eksistensi lo sendiri, ngerti gak? Ya padahal Hmm, semua perbuatan lu adalah yang, ya itu dia lu iya, adalah akumulasi dari perbuatan-perbuatan lu yang betul. benar dan yang salah. Iya, iya kalau lu melakukan kesalahan ya udah man up aja, bilang aja emang gua salah berarti next time gua harus perbaiki, gua nggak boleh gitu lagi. Oke, what next? Udah selesai. Oke. Gak usah di regret. Aduh, aku menyesal. Gak akan merubah apa-apa juga. Lu kecuali lu punya mesin waktu ya. Tapi kan kita nggak punya mesin waktu. Jadi gua nggak pernah menyesal sih. Bahkan kasus-kasus gua yang paling bahaya pun, gua nggak menyesal kok melakukan itu karena menurut gua eh itu memberikan banyak insight kepada gua. Oke, kasus terbesar yang menurut lu paling banyak ngasih lu insight itu apa? Babi kurma. Babi kurma. Iya. Itu yang sampai ormas-ormas datengin gitu. Insight yang terbesar yang gue dapat adalah ternyata memang separah itu pemahaman masyarakat kita untuk mengerti konteks. Iya. Jadi ternyata di satu sisi gue merasa bahwa oh wow, it's gonna be a big challenge nih kalau gue tetap main dengan jenis komedi seperti ini dengan kemampuan rata-rata masyarakat yang follow lambe turah gitu. What do you expect? It's bound to happen menurut gue. Dengan kemampuan masyarakat kita mengerti konteks, kemampuan masyarakat kita mengerti sarkasm, kemampuan masyarakat kita mengerti ada pesan tersirat atau tidak tersirat gitu. It's gonna be a big challenge. Tapi ya karena memang jadi gini, gue pernah waktu itu ada fortune teller lah. Anjay. Dia ngelihat gue terus dia ngeluarin kartu the fool. Jadi tuh gue memang suka bermain-main di jurang gitu, ya udah ya it's a challenge yang it's a good challenge gitu. Gue suka aja. Tapi menjadi komedian emang udah main di jurang sih menurut gue. Memang karena ini yang gue selalu bilang berkali-kali di berbagai macam platform. Lu kalau jadi komedian, ya we are supposed to be funny, we are not supposed to be right. Betul. It's a two different thing. Yang orang-orang goblok di luar sana tuh mereka demand komedian menjadi beacon of positivity. Iya, Mereka demand komedian untuk menjadi jangan menyakiti hati orang lain. Gak bisa man, we are supposed to be funny. Funny di atas segalanya. Masalah yang lain mah enggak itu nanti aja kita pikirin ya. Enggak, lo lihat aja semua komedian terkenal men. Semuanya kena pasti masalah. blunder. Pasti ada Ricky Gervais, you name it. Eddie Murphy, Kevin Hart. Selalu. Men semuanya men. Makanya kalau dan gue bingung sejak kapan sih komedian dituntut jadi pesan moral, bangsat lah, aneh banget, aneh bener dah. Contoh dong Warkop lah, lo kira Warkop kagak seksis? Lo kira coba cek. Enggak, kalau jokesnya Warkop lucu banget. Tapi kalau diputer lagi itu kan ada tuh di Netflix. Lo tonton deh jokes Warkop sekarang. Sebenarnya itu gimana gak kebakar itu feminis. Politically incorrect anjir semuanya. Politically incorrect. Lo coba feminis, coba Anda feminis nonton jokes Warkop. Berani gak Anda serang Om Indro? Coba ya cek. Pesan untuk Coba cek. nonton. Coba cek aja. Gak berani. Ketemu Om Indro juga minta foto. Feminis. Tapi pertanyaan nih. Menurut lu kenapa Raditya Dika nggak pernah blunder? Atau pernah, gue nggak tahu sih. Gue kenal dia secara personal walaupun gak deket. Aslinya kacau men. Tapi memang dia mengerti, dia punya. Tapi gue salut sama Radit, dia orang yang sangat jenius. Dia punya konsep bisnis, dia punya konsep empire yang pengen dia bangun. Dan dia ingin membangun itu, legacy yang ingin dia tinggalkan, empire yang ingin dia bikin. Itu konsepnya bukan seperti jalan yang ingin gue tempuh. Jadi I respect him for that. Jadi dia sangat memilah-milih kata-katanya apa. Tapi apakah itu mencerminkan dia secara pribadi? Silakan kenal sama orangnya. Aslinya sebenarnya kayak gitu ya? Silakan kenal orangnya.
Terus kenapa lu ambil jalan yang kayak gini, bukan yang lu kapitalis? Dan mungkin kalau yang gue tangkep ya, Ya. menjadi kapitalis itu udahlah yang penting dapat duit. Nah, karena sebenarnya potensi gini, dapat duit, that's the point. Ranah yang pengen kita gali uangnya, saingannya tidak ada. Jadi daripada lu masuk ke pool yang isinya buaya-buaya, mending Betul. ya bikin pool sendiri. Iya. Ya Oke. buaya-buayanya ya UITE doang paling. Yang seraya waktu berlalu kita tahu cara menghandle-nya, kita tahu caranya ada di tengah, kita tahu caranya tarik ulur dan yang lain-lain. Gak ada siapa yang mau bersaing dengan Majelis Lucu Indonesia di pasar yang seperti ini, gak ada. Iya ya. Gak ada men. Ini tuh kayak proyek bunuh diri. Tapi mungkin itu kenapa si MLI bisa kenceng banget ya growth-nya menurut gue ya. Iya memang. Ya tapi itu ada harga yang harus kita bayar juga untuk itu. Reputasi kita, Iya. teman-teman kita juga ada orang yang banyak juga kita jadi tinggalin banyak teman, kita dibenci sama orang, kita jadi tidak bisa semudah orang-orang lain dalam membuat proyek atau Benar. konsep, atau bahkan satu lagi kita juga di-challenge sama semua apa yang sudah kita capai dulu gitu. Misalnya dulu tuh udah di pinggir jurang banget. Habis itu kita pengen bikin konten apa yang melebihi ini apa nih gitu maksud gue. Lo ngerti ya, challenge-nya banyak, harga yang harus dibayar banyak. Mahal lagi. Mahal. Very expensive price to pay ya. Iya, tapi kalau lu memang mencintai apa yang lo kerjakan, ada hasilnya men. Dan itu lo gak merasa sebagai beban, malah seru banget. Makanya lo sukain aja dulu apa yang lo jalanin, apapun rintangannya nanti lo pasti happy kayak, wah ini it's a good problem nih. Gua nggak pernah bangun pagi-pagi terus kayak, aduh hari ini syuting lagi, nggak pernah. Gue tuh bangun pagi-pagi, yes, apalagi nih. Karena gue enjoy pekerjaan ini. Gue nggak mau jadi konten kreator yang dia tahu dengan melakukan ini dia bisa jadi kaya, tapi itu bukan dia. Oke. Sehingga akhirnya begitu pagi-pagi dia bangun, aduh harus pakai bandana lagi. Siapa tuh? Gue sih dengan segala hormatnya gue respect sama dia ya. Dengan segala pencapaiannya dia tuh orang di atas rata-rata, harus kita akuin. Tapi gue respect sama Atta dengan segala pencapaian bisnisnya menurut gue. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi mungkin ada budget-budget tertentu yang kita nggak tahu juga, kayak ke psikolog dan lain-lain. Ya karena maksud gue kan lo selalu ada di puncak, terus lo dirongrong, Di spotlight terus-terusan. Bahkan jadi Atta tuh, ya gue mending jadi biasa-biasa aja sih. Mau nikah aja dibully men, gila Iya. lo. Maksud gue, Didatengin pejabatnya dibully. iya maksud gue sih ya itulah yang terjadi kalau lo kaya, hey netizen. Masa lo marah sih ya, memang bukankah sejarah ribuan tahun manusia menunjukkan bahwa kalau lo tajir itu yang terjadi. Selalu ya? Iya selalu. Terus kok lo sebel ya? Gue sih gak sebel ya, gue sih biasa aja. Maksud gue ya kenapa emang kalau didatengin Pak Jokowi, ya udah ya emang dia powerful. Ya terus kenapa? Yang marah-marah yang sebel aja, yang nikahan ini dibubarin sih kalau kata gue sih. Kalau kedua sih gak apa, orang apa sih masalahnya? Dia sesuai dengan protokol kesehatan, iya. Budget swabnya nikahan Atta bisa bikin nikahan lagi men. Bisa bikin rumah kalau mau Bisa bikin tuh. rumah men. Menurut gue gak ada yang dilanggar. Tapi gue ngerti dia disebelin tuh karena waktu itu Pak Jokowi datang di post akun apa sih namanya itu, Sekretariat Negara ya kalau gue gak salah Ya, di Twitternya. Di post itu. Terus akhirnya ditanya, lo apakah pernikahan adalah bagian dari jadwal Pak Jokowi atau itu bagian dari kegiatan negara apa segala macam. Nah kalau dari sisi itu ya itu polemik memang. Iya, tapi kalau dari sisi Atanya didatengin, Ya gak masalah, emang kenapa? kan Jokowi yang mau. Iya. Ya masa Pak Jokowi gak boleh datang ke kawinan orang-orang? Pak datangnya ke nakinan saya. Kamu gak ingat di nikahan Atta gimana yang terjadi? Masa begitu? Kasihan amat Pak Jokowi. Masa dia gak boleh datang ke nikahan orang? Kalau kata gue sih karena ke nikahan Atta aja sih. Karena Atta juga orang udah banyak yang sebel aja. Iya. Jadi pada saat itu gue gak marah. Tapi memang
menurut gue kalau ada blundernya adalah di post di akun kenegaraan, itu aja sebenarnya blundernya. Iya. Kalau yang nggak di post di akun kenegaraan. Kayak bisa aja ya kalau kayak gitu ya. Iya. Gak bakal seblunder sekarang. Gak bakal separah itu sih. Karena kalau di post di akun kenegaraan berarti itu kan adalah kegiatan negara. Kalau nikahan Atta adalah kegiatan negara, coba bayangin ada berapa meeting yang harus digeser. Bener. Cuma untuk datang, misalnya Pak di desa kita banjir, mohon maaf saya mau ke kamu. Maksud gue kalau itu gue paham, kalau sebel iya, blundernya di situ doang sih menurut gue. Tapi lu ngerti kan, karena implikasinya ke sana. Tapi kalau dari sisi protokol kesehatan mah aman-aman aja. Betul. Asal ada uang semua ada jalan ya. Iya. Karena kita kapitalis, negara kapitalisme men. Mm-mm. Lanjut. Tapi personally gue gak masalah didatangin Pak Jokowi, gak apa-apa. Yoi gak apa-apa. Mm-mm. Memang begitu men, makanya rich and powerful dong biar datengin pejabat-pejabat. Betul, cari uang. Cari kerja. uang lah. Ayo kerja. Uh-uh. Lanjut ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Menyambung dengan Atta Halilintar. Dari Iqbal Wahyu Irawan. Ya. Bang, biar bisa kaya raya kayak Atta Gledek gimana ya? Pesugihan is one way. Ya kan segala macam cara ya gue kasih tahu dong. Pesugihan is one way. Kripto ada orang yang coba-coba kripto juga. Saham. Kenceng sih. Kripto kenceng sih. Kenceng banget. Kenceng sih. Tapi pesugihan lebih enak lah. Tumbalin aja keluarga lo yang lo gak suka. Itu kayak lempar batu 2 burung langsung mati gitu loh. Lo kaya terus keluarga lo yang annoying tuh jadi hilang gitu. Yang gak bercanda lah ya. Beneficial tapi itu benar. Bener itu benefitnya bukan cuma di duit tapi mental health lu juga. Lama-lama grup WhatsApp keluarga lu sepi, waduh. Bagus kagak ada drama. Iya, tiba-tiba lu punya jet pribadi, bude lu meninggal. Lu punya BMW, paman lu sakit-sakitan ya. Gitu. Hancur, grup WhatsApp lu sepi bangsat. Apa ya kalau lu pengen kaya ya ada banyak cara. Gini, gua tuh gini ya. Gua itu merasa bahwa autobiografi orang kaya itu useless man. Kenapa tuh? Karena menurut gua misalnya gini. Lu tahu kan ada autobiografi Bill Gates. Bagaimana Bill Gates bisa menjadi orang terkaya nomor 1 di dunia bla 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 bla. Tapi kan gini, Bill Gates bisa jadi seperti itu karena ada banyak faktor yang terjadi dalam hidup dia. Ada momen-momen tertentu yang momen itu tidak bisa di-recreate. Iya, karena hokinya dia. Jadi lo mau baca buku autobiografinya Bill Gates juga sampai mata lo jebol, lo gak akan jadi Bill Gates. Karena yang akan jadi Bill Gates cuman Bill Gates doang udah. Iya ya. Makanya autobiografi cerita-cerita kesuksesan itu dianggap entertainment aja. Dianggap bahwa ada cerita. Ambil inti-intinya aja kayak ya tetap berarti kita harus bekerja keras. Yang tanpa nonton itu pun Anda harusnya sudah tahu dong. Gitu. Iya sih, ujung-ujungnya ya banyakin duit lu, kurangin kos lu. Iya udah ujung-ujungnya gitu. What the fuck terus kayak makanya saya dulu miskin sekarang sukses. Ini yang saya lakukan. Ya gak ada, jarang yang berhasil mah jarang. Ujung-ujungnya mereka berhasil karena usaha mereka sendiri aja. Iya, dan orang dalam mungkin. Iya orang dalam juga bisa jadi gitu. Dan orang tua kaya. Orang tua kaya bisa jadi privilege yang dinikmatin aja lah. Banyak orang marah kalau anak orang kaya gini. Itu apa namanya ucapan-ucapan orang-orang miskin aja. Tidak membuat Anda menjadi kaya juga ya. Daripada lo marah sama orang kaya yang anak-anak yang lahir di keluarga kaya. Yang mereka juga tidak minta itu loh. Iya, udah lahir, udah tajir. Nih, gue kasih tahu nih, kadang nih nggak fair nih, anak-anak orang kaya dibully. Mereka mah gini, mereka nggak minta lahir di keluarga itu. Sebagaimana lo juga nggak minta lahir di keluarga orang miskin. Daripada lu ngebully mereka karena sesuatu yang mereka tidak request, kenapa lo nggak sibuk dengan nasib lo sendiri aja? Bener, karena lu ngabisin waktu untuk ngebully mereka daripada lu nyari duit. Kecuali emang lu kontenin itu. Betul, dan maksud gue, anak orang kaya juga punya masalahnya. Anak orang kaya tuh lebih rentan mental illness daripada anak-anak yang lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Jadi mereka punya struggle-nya sendiri gitu. Lu cuman lihat apa yang lu iriin, tapi lu nggak lihat ada. Dan anak orang kaya mungkin mereka punya Ferrari, tapi mereka sering dipeluk papa mamanya nggak? Iya, belum tentu. Makanya jok Ferrari itu mahal karena serasa dipeluk papa mama. Nggak tahu men. Intinya jadilah kaya. Iya jadilah kaya ya dengan apapun yang lo komen. Kalau misalnya lo mau tanya gimana caranya jadi kaya ya banyak lah jalannya. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, pinter cari peluang, bla bla bla. Tapi ini bukan akun motivasi. Jadi lo cari aja jalan lo sendiri lah.
Betul. Cari aja jalan lo sendiri, banyak kok. Di YouTube ada tuh banyak tuh caranya bagaimana menjadi kaya, banyak tuh. Pesugihan bener sih tapi. Sugihan aja lah. Tumbalnya yang lu gak suka aja. Lo yang gak suka aja. Atau lo nego-nego lah. Make a deal with the devil. Lu percaya gak tapi sama pesugihan? Enggak sih, gue gak percaya. Oke. Gak percaya. Banyak yang bilang gue satanis. Padahal ya, yang bikin berbeda gini. Banyak orang bilang, Coki itu satanis, Coki satanis. Mohon maaf. Saya tidak percaya setan, tapi yang bilang saya satanis itu yang percaya setan. Iya, karena dia percaya adanya setan. Iya, Satanis tuh ada. Ya berarti yang satanis siapa? Yang bilang gua satanis yang percaya setan, orang gua aja gak percaya. Ya kalau gua tato 666, tato Lucifer ya itu mah karena keren aja. kayak lu suka Zeus tapi lu bukan harus percaya Zeus dong. Ya suka aja. Suka aja gitu. Gitu aja. Ya gitu, aneh orang-orang aneh bener. Tato favorit itu apa? Yang lu punya sekarang? Ini sih tato pertama sih 666 ini. Rebel. Anjay, lu dapet itu di umur berapa tuh? Enggak baru-baru ini, baru berapa tahun belakangan ini. 31 kalau gak salah. 31 atau 30 ya, lupa deh gue. Antara umur-umur segitu gue baru nato. Alasannya kenapa gue nato itu ya pengen aja, gak ada specific reason. Oke, pokoknya udah biar keren aja gitu. Biar keren aja. Biar branding lu lebih Nggak, biar orang tua tahu, misalnya Coki kasih dong pesan-pesan positif, kamu kan influencer. Mohon maaf, kenapa Anda menitipkan pesan positif ke orang yang ada tato setan 666 gitu. Ini semacam disclaimer berjalan aja gitu. Kayak jangan, ya masa sih gua juga harus ngedidik anak lo gitu loh, kayak come on lah, ayo iya. Masa lu punya banyak subscriber ratusan ribu, masa semua ratusan ribunya harus dididik? Iya, maksud gue influencer tuh kayak gini, konten kreator tuh tugasnya adalah bikin konten. Tugasnya bukan mendidik. Mendidik itu tugas orang tua. yang memilih-milih mana konten yang bahaya, mana konten yang apa. Itu tugasnya pribadi masing-masing. Dan works gak itu didikan Anda? Jadi gini, orang tua tuh kadang gini. Pada saat ada anak-anak memilih untuk nonton hal-hal yang orang tua larang, yang disalahin adalah tontonannya. Padahal harusnya yang disalahin. Berarti parenting lo gak sebagus itu. Buktinya anak lo rebel. Make sense. Iyalah maksudnya berarti apa yang parenting yang selama ini lo ajarin ke anak lo gak masuk ke hatinya. Sehingga pada saat gak ada siapa-siapa dan anak lo disuruh memilih, itulah anak lo yang sebenarnya. Jangan lo ancur-ancurin influencernya. Kutukilah cara lo parenting. Kutukilah anak lo gitu loh. Bahwa ya anak gue emang bangsat aja gitu. Emang cara parenting gue hancur aja gitu. Kenapa yang dihancurin influencernya? Karena kadang orang-orang tuh pengennya mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri gak sih? Betul. Emang iya udah itu jelas. Misalnya contoh ada anak saya nih gara-gara nonton kamu jadi begini. Nah sekarang dari dulu diajarin gak anak ibu bahwa hal ini bahaya? Loh waktu gak ada ibu, anak ibu tetap nonton gini berarti apa yang lu ajarin gak masuk men. Introspeksi dong. Udah gitu, udah parenting kita kayak gitu masih mau lagi anaknya banyak-banyak. Oke. Kan emang gila men. Banyak anak banyak rezeki, wadaw. Men, banyak anak banyak kos men. Ya itu tapi zaman dulu, ada alasannya. Itu filosofi zaman batu. Dimana di zaman batu kita masih tinggal di gua. Kalau misalnya kita punya banyak anak, berarti kita banyak orang untuk berburu. Banyak orang untuk mengumpulkan daging. Itu make sense banyak anak. Tapi saat itu tidak ada kartu kredit, mohon maaf. Tidak ada tagihan-tagihan, tidak ada listrik, tidak ada apa. Jadi kalau konteksnya itu betul, banyak anak banyak rezeki, iya. Karena mindset zaman batu tuh begitu. Anak-anak tuh dipakai untuk ada yang ngambil berry, ada yang untuk berburu. Iya, hunting and gathering ya. Iya, hunting and gathering. Tapi setelah manusia itu berkembang apa segala macam, ada society yang baru, harusnya gitu tuh udah nggak relevan lagi sebenarnya. Iya ya. Zaman dulu tuh anak-anak bisa jadi untuk message, kamu datang ke sini ya untuk sampaikan pesan. Betul. Sekarang udah ada WhatsApp. Atau zaman batu dulu banyak anak banyak rezeki. Anak bisa lu jadiin bait untuk dinosaurus gitu kan maksud gue. Bait ada binatang buas. Iya, ya itu make sense banyak anak banyak rezeki. Tapi kan kita tidak hidup di zaman itu lagi gitu. Perlu penyesuaian dengan realita yang ada. Benar. Ya tapi kalau Anda merasa bahwa dengan banyak anak Anda banyak rezeki, silakan. It's your life. Iya.
Tapi Jadi jangan maksain orang-orang untuk ikutin kata-kata lu. Jadi jangan paksa orang lain untuk ikut kata-kata lo dan jangan bitching about it later. Oke. Pada saat udah banyak, wah ternyata tidak ya. Gue penasaran deh. Apa? Orang tua lu, Ya. kapan orang tua lu tahu kalau misalnya lu tuh Begini, rebel? wah kayaknya dari dulu sih. Oh berarti ini emang dari kecil nih? Tapi orang tua gue gini, orang tua gue sangat konservatif, yet Oh ya? mereka juga mengerti bahwa at the end of the day, setiap orang harus mengambil keputusan untuk nasibnya masing-masing. Oke. Mereka konservatif, tapi at the end of the day mereka juga mengerti bahwa setiap orang harus mengambil keputusan untuk nasibnya masing-masing. Ini yang terjadi. Jadi pada waktu itu keluarga gue Kristen. Bokap gue ngomong kayak gini, karena kamu tinggal di rumah papa, tentunya karena papa merasa Kristen yang benar, ya papa ajarin Kristen. Ya apa alasannya papa ajarin Kristen? Karena buat papa ini cocok. Dan hal yang lumrah kalau kita merasakan hal yang positif dari sesuatu, kita bagikan dong ke orang yang terdekat. Ya karena kamu masih di rumah dan papa care sama kamu, ya papa ajarin Kristen. Tapi kalau ternyata nanti seiring perjalanan berjalan, lu tidak nyaman dengan apa yang papa kasih. Dan lu bisa mendapatkan hal lain yang lo cari sendiri. By all means silakan. Oke, pemikiran konservatif tapi dia juga membebaskan anak-anaknya untuk tapi dia bilang, nasib. Tapi dia bilang, pasti papa kecewa. Tapi ya, it's your life at the end of the day. Mau gimana? Mau teriak-teriak sampai gimana juga lu gak akan ngerubah pikiran lu. Kalau memang lu udah memutuskan untuk A atau B gitu. Oke. Jadi ya cukup, makanya bokap nyokap gue nih memang unik. Mereka konservatif tapi mereka mengerti bahwa manusia harus menanggung konsekuensi dari keputusannya masing-masing. Dan mereka mencoba untuk memanusiakan manusia dengan membiarkan semua anggota keluarganya punya free will untuk memilih apa yang ingin mereka pilih. Walaupun memang harga yang harus dibayar oleh orang tua gue adalah mungkin kekecewaan. Tapi ya mereka juga melakukan hal yang sama ke bokap nyokapnya. Emang bokap nyokapnya kakek maksudnya dalam konteks masalah yang lain gitu. Dan ini maksud gue, lo harus paham bahwa orang tua dan anak itu akan punya generation gap yang gak akan pernah bisa ketemu. Selalu. Jadi orang tua itu bercandaannya kita lebih cepat ditunggu mati daripada tunggu berubah. Bukan karena kita jahat, tapi emang gak nyambung aja. Emang itu faktanya. Karena orang tua kita adalah generasi terbaik di zamannya. Tapi udah mereka progresnya sini. Sekarang kalau lu ngejelasin bahwa gender tuh udah banyak loh, Pak, Ma. Bingung pasti mereka. Sexuality is fluid loh. Kagak masuk. Udahlah, diiyain aja udah. Ngerti kan maksud gue? Ya sayang aja sama mereka, tetap hormatin mereka. Tapi berdamai bahwa akan ada hal tertentu yang kita gak akan pernah bisa masuk. Benar. Mau gimana pun juga. Dan semakin cepat orang tua dan anak menyadari ini, semakin harmonis keluarga lu. Kunci keharmonisan keluarga. Iya, jadi akhirnya gini, ya memang gue gak nyambung sih sama apa yang lo lakuin. Tapi kalau itu bikin lo bahagia, by all means silakan lah. Yang penting lo main ke rumah gue ya setiap berapa tahun sekali gitu loh. Maksud gue kan udah enak. Kadang kan yang bikin konflik itu adalah, masa sih kamu gak bisa mau ngelakuin apa yang mama dan papa mau. Waduh! Ya jelas gak bisa lah, orang ini bukan hidup elu gitu loh maksudnya. Iya benar. Iya, dan gak usah takut lagi ngelawan orang tua. Lawan aja. Lawannya, jangan diputer nih kata-kata gue. Lawannya dalam konteks bahwa kalau lo memang ingin melakukan sesuatu yang ini adalah hidup lo, ya lakukan aja. Karena ini bukan hidup orang tua. Dan lo tetap bisa sayang dengan orang tua lo tanpa harus mengikuti apa yang orang tua inginkan sampai kata-katanya gitu. Ngerti gak maksud gue? Bisa. Dan kadang kan orang tua juga kadang pakai kartu as. Jadi kamu durhaka. Waduh, masa beda pendapat durhaka. Waduh. Mama udah 9 bulan lo ngandung kamu loh. Iya, waduh. Ya kalau misalnya kalau kayak gitu bilang aja langsung ke nyokap lo. Lah tapi udah tahu juga kan bahwa ada probability anaknya membangkang gitu. Itu makanya buat anak-anak orang tua yang akan punya anak harus mengerti bahwa ini tuh kehidupan lain. Ini tuh adalah
individu lain dengan pemahaman lain, Iya, iya. dengan sifat lain yang belum tentu sifatnya itu sama dengan Anda, orang tua. Dan most likely emang bakal beda. Dan pasti bakal beda. Jadi ini pada saat lu punya anak, ini bukan continue kayak lu mati karakter yang ini terus dilanjutin, bukan begitu. Ini tuh juga punya kehidupan sendiri loh. Ini dia bisa, biar kasih dia kebebasan untuk memilih. Benar. Gitu. Ini bukan kayak bukan. Ini tuh mereka nih adalah pribadi lain yang pasti beda. Dan pada saat mereka sudah mulai punya kesenangan sendiri, kesukaan sendiri, itu bukan bentuk pembangkangan. Lah begitulah makhluk hidup, hei orang tua, ya memang begitu manusia maksud gue, ngerti kan maksud gue? Loh ini udah sekarang dia sukanya ini, wah kacau nih pergaulan. Lah bukan, memang setiap orang akan develop keinginan yang berbeda dengan Anda gitu maksudnya. Iya. Dan semua orang tuh pasti ada dosa masing-masing gak sih? Iya gitu loh. Dan dulu kan orang tua kita waktu muda kan juga rebel-rebel. Pastilah, gak mungkin enggak. Jadi itu memang pushnya tuh selalu gitu. Dari generasi ini, bokap nyokap gua, ini kakek kita di sini, bokap nyokap kita di sini. Nah kita udah di sini. Nanti nih seliberal-liberalnya kita, anak kita tuh bisa di sini, men. Iya, Kita bisa nggak lebih akan bisa. nyebrang lagi. Iya. Dan nggak ada yang lebih nyebelin daripada orang tua yang yang sok-sok pengen coba relevan dengan anaknya tuh, menurut gua nyebelin sih kayak. Ah iya, ayo, papa juga nonton ini ya. Ya. Sosok pakai Yeezy gitu. Iya, ada yang works kalau lo bahagia dengan, tapi ya kayak come on lah udah. Akui aja lah kalau memang ada hal-hal tertentu yang lo udah gak bisa keep up. Dan Udah. emang berbeda ya. Dan emang berbeda, gak usah lah. Gak usah dipaksain masih umur-umur 50 cecet rambut gitu ya. Aduh. Ayolah. Itu malah respect lo hilang. Jadi cringe kalau kata anak-anak sekarang ya. Kayak anak-anak sekarang, what the fuck, apa sih ini fuck. Udahlah, berdamai aja kalau memang ada sesuatu yang beda. Tetap bisa kok, teknik komunikasinya aja dibenerin. Gak usah harus sok relevan. Om pakai Yeezy ya. Ya walaupun hak semua orang sih pakai Yeezy, tapi ya Aneh aja. aneh aja. Kayak anak-anak buruh-buruh anak kecil di Cina yang bikin Yeezy itu kayak sia-sia dipakai om-om gitu. Kenapa? Iya kan emang yang bikin di Cina, anak-anak kecil yang ditutup-tutupi sama pabriknya. Di Indonesia juga ada tuh, tapi Oh ada katanya. ya di Indonesia, tapi katanya nggak tahu kalau di Indonesia. Nggak tahu gua kalau di Indonesia. Ya, Mm-mm. nanti mungkin bisa dicek di Google sendiri teman-teman. Iya. Oke, lanjut. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Hit me. Anjir, ini kenapa serius-serius anjir? Memang. Gue cari yang kagak serius dah. Berarti kalau yang nanya serius-serius ini kan dari followers lo. Berarti lo berhasil membangun followers yang kritis. Tapi padahal beberapa kita ngejok loh. Kayak misal kemarin ngundang si Dustin, bisa kan sampah semua itu. Oh iya, berarti Jok-jok memang koplak. berarti lebih tinggi lagi pencapaian lo. Berarti followers lo bisa menempatkan diri tergantung bintang tamunya. Iya sih, ya, Ya, untungnya gitu kali ya. Iya bagus lah. Itu makanya followers lo dikit, karena orang kayak gitu dikit. Yoi. Tolong dan kawan-kawan sponsori kami lagi. Follower kita dikit tapi kita butuh uang. Betul. Nggak, tapi dikit, tapi kayak Sparta gitu loh yang 300 tapi Tapi bisa, terpilih gitu. yoi. Mending gitu kan. Kayak si Dustin ya, lu Iya, MLI iya. menurut gue kayak gitu ya. Nggak ada juga yang alay ada. Kayak jamet-jamet ada tapi militan. Ada. Ya. Biasanya yang jamet-jamet gitu malah jadi militan loh. Iya, ada. Ya tapi kan itu di luar kontrol gue males banget gue, tolong ya jaga nggak mau, udah jadi diri lu sendiri aja. Oke, lu full on banget berarti orangnya ya. Udah gitu aja. Jarang gue ngepost hal positif di sosmed gue. Ini lucu nih, jadi waktu itu gue bikin kontennya gue ke panti asuhan sedekah. Viewersnya dikit, emang bohong. Orang lain mah kalau begitu viewers banyak, nggak ada yang nonton. Ini bukan Paman Coki, ini bukan Coki yang kita kenal. Anjing, masa gua harus jahat terus. Ya dari situ akhirnya memang pasarnya udah terbentuk bahwa mereka tidak terbiasa melihat gua melakukan kebaikan. Oh ya udah gitu. Oke, berarti lu gak bisa gaul sama Rachel V-nya. Dan sebenarnya terpaksa nggak kuat gue, men. Gak kuat gue hal-hal gak kuat gue. Lu gak merasa kebakar tuh pas lu ke panti asuhan ngasih sedekah? Enggak, gue ngasih itu karena memang kebetulan lagi ada rezekinya aja, terus gue kasih. Tapi gue tidak merasa bahwa itu adalah kebaikan atau enggak. Gue merasa bahwa itu adalah ya nggak tahu ya, itu kegiatan. Tapi apa itu kegiatan? Enggak, itu kegiatan untuk konten apa. Terus dipakai ya nih silakan, ini silakan gitu. Tapi gak ada yang nonton, bangsat.
Anjing serem banget itu. Ya gak ada yang nonton men katanya. Ini pasti udah mau kiamat nih kalau Coki bersedekah bangsa. Enggak, tapi gue kasih tahu ya. Gue melakukan kok hal-hal sosial. Tapi gue tidak ngepost dan lebih baik orang gak usah tahu. Iya. Itu gue kunci aja rapat-rapat. Dan gue lebih suka dikenal sebagai asshole. Lebih enak. Alasan lu kenapa? Lebih enak dikenal sebagai asshole. Karena lo tidak punya reputasi yang harus lo uphold. Dan lo bisa live your life to the fullest. Menarik tuh. Ya. Lo bisa, nggak gini. Juga ada momen-momen pengen ngomong anjing ke followersnya gue. Pastilah. Tapi kan, aduh aku harus baik lagi nih. Saya tidak sanggup. Mendingan saya live my life to the fullest aja jadi asshole. Yang penting batasnya property right itu aja udah. Bener sih tapi. Dulu gue pernah bikin satu Instagram namanya Proud Project. Gak tau lu pernah denger atau enggak. Gak tahu. Itu isinya tuh konten-konten positif. Iya. Inspirasi, cerita-cerita inspiratif segala macam. Benar. Sampai akhirnya waktu itu capek gue. Anjing positif banget. Iya. Terus habis itu gue coba untuk bikin joke. Meme biasa yang gak positif ya cuma lucu-lucu aja. Iya. Lucu joke-nya gue lupa kayak gimana meme kayak gimana. Tapi abis itu gue taruh di 2 tempat. Taruh di Volix, taruh di Proud Project. Di Proud Project gue dihujat. Di Volix orang-orang ngakak. Iya. Memang. Orang yang terlalu positif tuh gak punya sense of humor man. Trust me man. Iya jadi gak ribet ya. ada man. SJW itu gak bisa ketawa sama apapun. Social justice warrior apa mau ketawa apa. Bercandain cewek dibilang seksis. Sulit man. Sulit. Oke. Lanjut pertanyaan aja kali ya. Udah lupa tadi kita ngomongin apa ya. Iya next aja. Nanti bisa datang sendiri kok. Menarik nih. Namanya juga Mega Nona. Gimana? Kak Coki pernah ngalamin mujizat gak? Waduh. Apa definisi mukjizatnya apa dulu nih? Ya keajaiban. Wah gak pernah dong kalau kayak. Enggak tapi gini. Wah gimana jawabnya ya anjing. Aduh. Kalau misalnya. Kalau buat gue keajaiban tuh gini. Misalnya gue kira gue bakal telat. Ternyata gak telat. Itu keajaiban buat gue. Oke, keajaiban lu emang simple ya? Simple. Atau misalnya gue salah ngomong. Ternyata waktu gue salah ngomong lawan bicara gue gak ngeh. Nah itu keajaiban. Hal-hal gitulah. Tapi kalau keajaiban ada cahaya dari langit. Saya didatengin siapa? Gak pernah. Saya tidak pernah mengalaminya. Keajaiban gue tuh keajaiban yang kayak gitu keajaiban kecil kayak misalnya dapat misalnya dari awal gue udah putus asa kayak kayaknya nggak bakal ada brand tiba-tiba ada brand yang nelfon. Nah itu keajaiban gitu kayak yang gitu-gitu keajaibannya. Kalau konteks keajaibannya seperti apa? Kalau konteks keajaiban yang Anda maksud adalah sesuatu yang mukjizat, yang literally mukjizat kayak misalnya membelah laut merah atau lu buntung terus tiba-tiba atau ada tangan. Saya sih tidak pernah mengalaminya sih sampai saat ini gitu. Tapi kalau keajaiban kecil misalnya gue kesiangan nih, tapi flight jam segini nanti kalau perjalanan ke bandara nih nyampe gak ya? Kayaknya gak nyampe kayaknya. Nyampe. Itu keajaiban buat gue. Oke. Itu keajaiban gue. Simple ya, gak usah ribet-ribet kalau lu Simple. Gue simple. Yang jelas-jelas aja. Pertanyaannya lucu bener kamu. Halo Budak Rupiah, thank you for watching. Tonton juga program-program kita yang lainnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe. #bantu Volix jadi kaya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok kita @volix.media. Oh, satu lagi, nggak semua teh itu buruk, tapi bisa jadi pupuk.